Masa pendudukan Jepang di Nusantara yang saat itu masih bernama Hindia Belanda dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta. Pada Mei tahun 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Sobat YouTube semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Mimin ingin membuka sejarah lama, yaitu masa di mana Jepang pertama kali datang ke Indonesia berikut dengan kekejamannya kepada masyarakat Indonesia kala itu. Pada tanggal 11 Januari tahun 1942, Jepang mendarat pertama kali di Indonesia, tepatnya di Tarakan, yang dulunya termasuk wilayah Kalimantan Timur. Salah satu alasan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi dan aluminium. Jepang tertarik dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sebelum penyerahan resmi oleh Belanda, Jepang telah memasuki Indonesia lebih dulu. Tepatnya pada sekitar tahun 1939-an. Tujuan kedatangannya adalah untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda dan mengimpor komoditas dari alam Indonesia. Berdasarkan keterangan di buku pendudukan Jepang di Indonesia, Amelia F. 2020, inilah penjelasan lengkap sejarah kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, Jepang melancarkan serangan mendadak ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini menjadi awal dari keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II. Selanjutnya, Jepang meluaskan kekuasaannya, termasuk Asia Tenggara. Beberapa bulan setelah serangan Pearl Harbor, Jepang berhasil menaklukkan Singapura dan Malaya, yang saat itu menjadi wilayah kolonial Inggris. Penaklukan ini menunjukkan kekuatan militer Jepang dan membuatnya semakin mendominasi Asia Tenggara. Pada awal tahun 1942, Jepang melakukan invasi terhadap Indonesia, Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda saat itu, yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg-Stackower, menyerah pada Maret tahun 1942. Setelah invasi, Jepang mendirikan pemerintahan militer di Indonesia yang dikenal sebagai Nippon Seikokumin, negara Indonesia yang di bawah pemerintahan Jepang. Pemerintahan militer ini dikepalai oleh seorang gubernur jenderal Jepang. Pada masa ini, Jepang menggunakan sumber daya Indonesia untuk mendukung perangnya. Mulai dari eksploitasi sumber daya alam sampai tenaga kerja. Setelah kedatangan Jepang, Hindia Belanda mengalami perubahan sosial dan ekonomi. Sistem pendidikan mengalami perubahan dengan bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib. Perekonomian juga diatur untuk mendukung kepentingan Jepang. Selama penjajahan Jepang, banyak penduduk Indonesia yang dipaksa bekerja romusha pekerja paksa untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Mereka terlibat dalam proyek-proyek konstruksi, pengangkutan, dan kegiatan lainnya. Romusha adalah warga negara Indonesia yang dipaksa oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk bekerja secara paksa dalam proyek infrastruktur, seperti membangun jalan, pelabuhan, landasan pacu, dan proyek konstruksi lainnya. Bentuk kerja yang harus dilakukan oleh para Romusha yaitu membuat pusat pertahanan seperti benteng, menggali terowongan bawah tanah di daerah perbukitan, menggali parit pertahanan, membangun lapangan terbang, mendirikan bangunan militer di garis depan perang, membangun jalan raya, membangun rel kereta api, membangun jembatan. Kerja Rodi dan Romusha merupakan dua program kerja paksa yang pernah diterapkan di Indonesia pada masa penjajahan. Kerja Rodi adalah sistem kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia. Sedangkan Romusha adalah sebutan bagi orang-orang yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Dari pengertiannya dapat diketahui bahwa kerja Rodi diberlakukan pada masa penjajahan Belanda, sementara Romusha dilaksanakan pada zaman pendudukan Jepang. Dua kebijakan tersebut memiliki kesamaan dalam mengeksploitasi tenaga rakyat Indonesia untuk kepentingan penjajah. Kemunculan Romusha berawal dari adanya kebutuhan pemerintah militer Jepang akan tenaga kerja dalam jumlah besar yang dapat dimobilisasi untuk melancarkan berbagai kegiatan produksi dan membangun berbagai sarana dan prasarana pendukung perang.
Berikut dampak Romusha. Romusha mengalami penderitaan yang besar akibat kondisi kerja yang berat, kelaparan, penyakit, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Banyak Romusha yang meninggal dunia akibat kelelahan, kelaparan, dan penyakit. Itulah tadi sedikit tentang sejarah awal kedatangan Jepang, dengan maksud dan tujuannya ke Indonesia, yang mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga kita semua sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjaga, membela dan melindungi negara kesatuan Republik Indonesia dengan jiwa dan raga kita yang dilandasi oleh jiwa patriotisme. NKRI harga mati, tak bisa ditawar lagi. Wassalam.